Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Tapera ini sudah pernah saya bahas 1 tahun yang lalu. Nah, bagi Anda yang mungkin baru di channel saya ini, saya refresh sedikit ya mengenai apa itu Tapera yang dulu juga diplesetkan menjadi tabungan pemerasan rakyat, bukan tabungan perumahan rakyat. Kenapa diplesetin jadi tabungan pemerasan rakyat? Nah, ini dia nih. Ceritanya, ini rancangan undang-undang dari, lama sekali ya. Itu adalah inisiatif dari PKS dan PDIP. Ya, dari dua partai ini, PKS dan PDIP. Maksudnya sih baik ya, supaya para pekerja yang tidak punya perumahan, supaya bisa punya rumah. Sekali lagi, maksudnya sih baik ya, supaya para pekerja yang belum punya rumah, supaya bisa punya rumah gitu ya. Maka dibuatlah undang-undang ini. Tapi di dalamnya banyak pasal-pasal yang justru memberatkan si pekerja itu sendiri. Loh, kenapa? Kan bukannya itu supaya pekerja bisa dapat rumah. Begini loh ceritanya. Contoh, misalnya saya ya. Saya kan udah nggak bekerja di ini kan. Saya kan usaha sendiri gitu ya. Nah, usaha sendiri juga kena itu. Nah, nanti dulu deh. Misalnya saya bekerja di sebuah perusahaan. Saya sudah punya rumah. Tapi wajib ikut tabungan perumahan rakyat. Gila nggak? Sudah punya rumah, diwajibkan tetap harus ikut tabungan perumahan rakyat yang dipotong dari gaji saya. Lah saya nggak mau punya rumah lagi, kenapa dipaksa harus nabung lagi? Kira-kira gitu. Tapi bagi pekerja yang belum punya rumah, bagus, dia dipotong dari gajinya sekian persen, nanti kita lihat, dan sekian persen dari perusahaan. Jadi perusahaan juga harus bayar tuh untuk si pekerjanya. Nah, kalau si pekerjanya dipotong, kalau perusahaan dia harus bayar, ikut membayar tabungan ini. Jadi memberatkan juga untuk si perusahaan sebenarnya. Oke deh. Nah, karyawan yang tidak punya rumah mungkin senang. Karena dengan dia ikut nabung, nanti pada suatu saat nanti ada aturannya, bisa dicairkan dan bisa beli rumah. Tapi, dari 1 tahun lalu sudah saya bahas, kalaupun itu dicairkan, tidak cukup untuk beli rumah yang layak. Udah, titik itu ya. Nanti lihatlah di channel saya, cari Tapera. Nah, itu saya bahas 2 kali kalau tidak salah. Nah, kembali. Oleh karena itu memberatkan, maka dia digugat. Nanti kita lihatlah, ada beberapa yang menggugat. Uniknya yang menggugat itu serikat pekerja. Yang sebenarnya notabene membutuhkan perumahan. Nah, menarik ya. Lah iyalah, orang misalnya puas dengan rumah kontrakan misalnya. Dia nggak pernah mau mikirin punya rumah misalnya. Karena yang tadi saya bilang, kalaupun bisa dicairkan, itu nanti
Nggak serta-merta tahun depan. Enggak, kecil kan tabungannya. Daripada dia dipotong, mendingan dia buat beli beras, beli minyak kan. Belum tentu penting itu, beli rumah. Yang penting perut dulu kan. Nah itu dia. Hukum Maslow kan bilang yang paling rendah perut. Nah perutnya aja masih ngos-ngosan. Nggak mikirin rumah kali. Ya oke? Oke. Nah kita lihat dulu nih, Kompas. Kemarin ini masih gres nih beritanya. MK atau Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan Undang-Undang Tapera. Pekerja tak wajib jadi peserta. Jadi sukarela. Kalau dia merasa perlu ikut, kalau merasa nggak perlu, ya nggak usah ikut. Lah iyalah. Tadi saya kasih contoh. Misalnya saya sudah punya rumah. Ngapain dipaksa harus ikut tabungan ini yang mana dipotong dari gaji saya dan perusahaan juga harus ikut bayar? Nggak fair dong. Ya dong, saya bingung ini kenapa bisa jadi undang-undang sejak awalnya. Lanjut dulu deh. Nah ini Kompas secara detail membahas mengenai Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Tapera secara keseluruhan dibatalkan. Ya. Nah undang-undangnya ini Undang-Undang nomor 4 tahun 2016. Berapa itu? 9 tahun yang lalu. Ya, 9 tahun yang lalu. Ya kan? Dibatalkan secara keseluruhan setelah pasal jantungnya, nanti kita lihat pasal jantungnya ini apa nih ya, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Nah lo, bagus deh. Setuju saya, memang dari 1 tahun yang lalu saya juga bersuara lantang untuk membatalkan Tapera ini. Wah, ada yang nyinyir juga. Wah udahlah capek deh. Kita lihat nih ya. Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat secara keseluruhan. Kenapa? Karena setelah diperiksa itu ya, pasal jantung itu yang ada di dalam undang-undang tersebut tidak konstitusional. Nah, tapi untuk menghindari kekosongan hukum, kan undang-undang itu sudah sempat jalan gitu ya. Nah, jadi supaya menghindari kekosongan hukum, MK menyatakan undang-undang tersebut tetap berlaku. Nah, ini ada ambigu ya, tapi itulah hukum ya. Satu sisi membatalkan, tapi sementara masih bisa berjalan. Tapi dalam waktu 2 tahun harus ditata ulang. Sebut saja direvisi. Paling lambat 2 tahun. Ya, dugaan saya mereka yang sudah sempat dipotong gajinya misalnya ya mungkin tetap dipotong dulu gitu ya sampai 2 tahun. Tapi jangan khawatir, saya yakin itu bisa ditarik, uangnya bisa ditarik. Tapi kita nggak tahu lah ya, kita tunggu aja. Nah, jadi bahwa dibutuhkan waktu itu ya supaya jangan terjadi kekosongan ini ya. Kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya udah sementara jalan dulu, tapi dalam waktu 2 tahun harus dirubah. Saya lagi berpikir ya, kenapa enggak begini? Batal, nggak berlaku, yang sudah ini balik gitu dong. Tapi oke lah, kan keputusannya bukan saya yang buat ya. Jadi dikasih waktu 2 tahun untuk menata ulang ya. Undang-undang tersebut yang harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ya, harus sesuai. Atau dengan kata lain yang ini nggak sesuai lah gitu ya. Itu menurut Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih ketika membacakan pertimbangan keputusan dalam sidang terbuka itu ya. Jadi waktu 2 tahun tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembentuk undang-undang yang untuk menata ulang. Pengaturan mengenai pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan yang tidak menimbulkan beban yang memberatkan bagi pemberi kerja, pekerja, termasuk pekerja mandiri. Gila kan ya, pekerja mandiri juga harus nabung. Lah, misalnya saya kerja sendiri freelance gitu ya, kan mandiri namanya ya.
jualan inilah, jualan itulah, ya harus ikut nabung, dipaksa. Lucu bener nih undang-undang. Makanya setuju banget kalau dibatalkan. Oke? Nah, di sini ditegaskan bahwa DPR dan pemerintah perlu memperhitungkan secara cermat tentang pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan dari pengaturan yang sifatnya awalnya mewajibkan menjadi pilihan. Kalau undang-undang yang sebelumnya ini yang dibatalkan wajib. Nah, sekarang harus dirubah menjadi pilihan. Ya. Bagi siapa? Bagi si pemberi kerja, bagi pekerja termasuk pekerja mandiri. Ya, sesuai dengan prinsip keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan hak konstitusional warga yang dijamin konstitusi. Iyalah, orang nggak mau kok dipaksa nabung. Loh kan nabung bagus Pak. Iya, tapi ini nabungnya dipaksa untuk beli rumah yang mana dia nggak mau beli rumah lagi misalnya. Atau gajinya itu pas-pasan, dipotong untuk tabungan. Ya nggak bisa beli beras dong. Nah, gitu maksudnya, oke? Nah, sidang itu katanya dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Kali ini saya acungkan jempol nih kepada Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Jangan bisanya demo. Begini dong, gugat gitu ya. Nah, mereka menguji katanya ya pasal 7 ayat 1 yang mengatur begini bunyinya. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Gila ya? Gila maksud saya. Bener gila. Kenapa? Jadi misalnya upah minimum DKI saya lupa lah ya. Misalnya 5 juta lah, saya nggak hafal ya. Jadi kalau orang yang sudah berpenghasilan 5 juta wajib menjadi peserta. Astaga. Lah, sedangkan 5 juta yang dia dapat itu belum tentu cukup buat bayar kontrakan, bayar transportasi, tapi diwajibkan jadi peserta. Memang ini nggak adil sih undang-undang ini. Saya bingung kenapa dulu bisa jebol ya. Nah, permohonan itu katanya merupakan salah satu dari 3 perkara serupa yang diajukan oleh 12 serikat pekerja. Ini tepuk tangan dong buat serikat pekerja. Bagus ini ya, jangan cuma demo-demo aja, gugat, bener ini. Dikatakan di sini summary-nya adalah Mahkamah menilai Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa. Sebagaimana yang didalilkan pemohon. Lah iyalah, tabungan itu sukarela, orang mau nabung kayak nggak nabung kayak, jangan dipaksa. Ini dipaksa atas nama undang-undang. Konyol bener. Ya kan? Aduh. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ya, itu totalnya 3% nih tabungannya. Di mana 2,5% dibayar oleh pekerja. 0,5% dibayar oleh pemberi kerja. Jadi misalnya si Badu diwajibkan ikut Tapera, maka 2,5%-nya itu si Badu harus bayar. Nah, saya misalnya bos si Badu, sesuai undang-undang, mau nggak mau harus keluarkan 0,5%. Juga memberatkan si pemberi kerja. Jadi seakan-akan pemberi kerja harus membantu karyawannya supaya bisa punya rumah. Astaga, padahal aduh, dari awal tuh nggak ada gitu ya. Yang mau beli rumah ya nabung aja sendiri. Nah, di sini dipaksa juga pemberi kerjanya harus bayar 0,5%. Itu memberatkan. Ya. Jadi dengan kata lain, Tapera itu tidak sesuai hakikatnya dengan tabungan yang sebenarnya adalah kehendak bebas, ya. Nah, Tapera kan juga pada dasarnya kan tabungan, bukan merupakan pungutan yang bersifat memaksa. Iya, tabungan yang sukarela, bukan pungutan. Ini kan pungutan, dipungut berdasarkan undang-undang, ya. Waduh. Jadi gitu deh ya. Nah, jadi disifat yang harusnya bersifat sukarela menjadi memaksa. Kan jadi enggak bener lah.
Oke. Nah, kemudian dikatakan juga oleh MK, ini tak sejalan dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Karena dikatakan bahwa pasal 7 ayat 1 ini dari Undang-Undang Tapera tidak sejalan, ya, dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar, ya. Di sini dikatakan mewajibkan setiap pekerja termasuk pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi peserta Tapera telah menggeser peran negara dari penjamin menjadi pemungut iuran. Lah benar ini konflik dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ya, iyalah, ya. Nah, MK juga menilai pasal 7 ayat 1 tadi yang memaksa menambah beban pekerja. Ya, terlebih lagi yang terkena pemutusan hubungan kerja. Atau pemberi kerja yang usahanya telah dibukukan atau dicabut sehingga berpotensi mendegradasi kehidupan sosial ekonomi. Iyalah, ini banyak konfliknya gitu ya. Apalagi ini ya, ada undang-undang yang mengatur pekerja ini ya, dan pemberi kerja ini yang melanggar ketentuan ini, melanggar ketentuan untuk menabung ya, akan dikenai sanksi administratif. Gila ya, tabungan sudah diwajibkan, kalau nggak nabung disanksi. Ini konyol bener undang-undangnya. Makanya plesetannya bukan tabungan perumahan rakyat lagi waktu itu, tabungan pemerasan rakyat. Konyol memang undang-undang ini. Konyol. Ya. Nah, ini hal demikian tentu saja memberatkan pemberi kerja. Terlebih ketika berada dalam situasi ekonomi yang tidak kondusif. Bayangkan sekarang lagi resesi, pemberi kerja diharuskan juga ikut bayarin itu tabungan. Gila banget ini memang undang-undang. Nah, pasal jantungnya ini ya, menurut Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih ketika dia membacakan pertimbangan ya, menegaskan bahwa MK tidak sependapat dengan pemohon ya. Nah, dikatakan pemohon kan minta agar iuran Tapera diubah dari yang bersifat wajib menjadi dapat ya. Nah, oleh karena itu dikatakan juga sanksinya tidak berdasar bla bla bla. Nah, tapi dikatakan oleh karena itu perubahan redaksional hanya menimbulkan disharmoni dan inkonsistensi antar pasal ya. Oleh karena itu ya dibatalkan saja ya. MK menilai persoalan dalam Undang-Undang Tapera tidak hanya terletak pada satu pasal tertentu, tetapi pada desain hukumnya secara keseluruhan. Ya memang konyol banget lah undang-undang ini deh. Ya. Ada. Nah, dikatakan di sini juga ya, Tapera dibentuk dengan konsep tabungan. Iyalah, tapi ya lucunya tabungan yang harusnya sukarela jadi wajib. Wih. Tapi hasil akhirnya hanyalah pengembalian uang simpanan di masa akhir kepesertaan atau masa pensiun. Kan gila, dia nabung-nabung itu, uangnya itu hanya bisa dikembalikan pada saat pensiun. Lucu ya? Jadi misalkan ada orang masuk kerja di usia 20 tahun. Ya. Tapera ini nggak serta-merta bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi beli rumah, nggak bisa. Dia hanya bisa mencairkan taperanya itu ketika dia pensiun. Padahal mungkin butuhnya sekarang itu rumah. Ya kan tambah konyol ini undang-undang ya. Karena hanya bisa dikembalikan pada masa pensiun. Ya kan? Jadi dengan demikian tidak mampu ya memenuhi tujuan utama, yaitu untuk supaya punya rumah. Disuruh tunggu sampai pensiun baru bisa ambil duitnya beli rumah, itu pun nggak cukup. Nggak cukup. Apalagi harga rumah dari tahun ke tahun, apalagi dari dia usia 20 sampai 55 misalnya kan butuh 35 tahun. Itu rumah harga udah melambung terus, nggak bakal cukup. Ya. Nggak bakal cukup. Nggak mungkin memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Memang konyol ini. Jadi oleh karena itu pembentuk undang-undang harus menata ulang katanya. Ya setuju saya.
desain pemenuhan hak atas rumah, bla 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 bla. Iyalah. Jadi kali ini kita kasih tepuk tangan gitu ya sama MK yang membatalkan tabungan pemerasan rakyat, tabungan perumahan rakyat. Kiranya anggota DPR harus berpikir ulang, merevisi undang-undang ini. Satu, merubah dari kata wajib menjadi sukarela. Kedua, pencairannya bisa kapan aja dong, nggak usah tunggu pensiun. Misalnya, saya kerja nih, tapi kemudian saya nganggur. Dan nganggur, masa mesti tunggu 55 tahun baru bisa cairkan? Misalnya. Dan masih banyak lagi lah aspek-aspek lainnya yang harus ditata ulang. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.